Dari mana? Jalan-jalan tadi di kebun. Wah, mantap. Udah lama di sini. Ya lumayan Om. Ini loh, mau tanya-tanya saya tentang usaha yang sedang digeluti Om Topannya itu. Saya mau tanya nih Om, untuk usaha toko outdoor Om Topan ini berdiri sejak kapan? Untuk toko outdoor itu saya mulai merintis tahun 2014. Waktu itu belum begitu ramai sih, masih cuma beberapa gear alat aja yang saya kerjakan. Berarti dari 2014 sudah 6 tahun berjalan. Kenapa kok dulu diberi nama Anak Adventure? Kan bahasa Inggris ya Mas ya? Ya. Jadi itu kalau kita jabarkan an itu semut, adventure itu petualang. Kenapa saya menggunakan semut? Karena saya filosofikan bahwa semut itu kan sering istilahnya dikecil-kecilkan sama orang. Semut itu apa kan gitu. Tapi kalau menurut saya sendiri, semut itu luar biasa. Karena apa? Dia barang yang kecil, dia makhluk yang kecil, cuman dia mampu menempuh perjalanan yang menurut kita panjang, tapi dia bisa menempuh dengan waktu yang singkat. Contohnya semut yang kecil segitu, dia jalan 1 meter bisa menempuh waktu hanya berapa detik. Sedangkan manusia yang sebesar ini, kita berjalan 1 kilometer itu waktu berapa menit. Perbandingannya di situ kan kelihatan. Dan semut dia tahu porsinya masing-masing. Ketika dia harus seperti ini ya dia seperti itu. Ketika harus lewat jalur ini dia tetap lewat jalur itu. Kecuali ada marah bahaya baru semut sana kemari untuk mencari perlindungan. Nah untuk itu Om, modal yang dipakai awal untuk berdirinya toko outdoor dan rental ini berapa dulu modalnya yang digunakan? Modal awal pertama saya jalan di outdoor itu 500.000, dan modal itu saya gunakan untuk beli alat, beli tenda sama matras. Waktu itu hanya dapat 2 bis tenda sama 6 matras, itu pun second. Kalau untuk beli baru nggak mungkin dapat segitu. Second masih tenda-tenda yang biasa, belum bermerek. Omset yang didapat setiap bulannya berapa dari toko outdoor? Kalau untuk saat ini karena musim pandemi gini ya, jadi omsetnya memang banyak menurun sih. Kalau untuk saat ini kita sekitar 7,5 sampai 8 juta setiap bulan. Selama 6 tahun berjalan dari 500.000 kemudian omset sekitar 7,5 juta, sudah berkembang seperti apa toko outdoor yang dimiliki? Alhamdulillah sekarang The Anak Adventure sendiri sudah punya 2 toko. Dari ya berawal dari modal 500.000 itu sampai sekarang alhamdulillah kita ada 2 toko. Sama rental itu ada 30 set. Mantap, berarti dari 500.000 merintis dari hobi berkembang menjadi usaha, sudah menjadi 2 toko dan 30 anak rental. Selama 6 tahun berjalan itu apa kendalanya? Rintangan, tantangan dalam menjalankan sebuah usaha itu? Kalau kendala pasti ada ya, apapun usahanya itu. Kalau di saya pribadi, karena saya berjalan di bidang perdagangan, penjualan, dan saya bersifatnya offline, itu lawan memang paling berat itu di toko online. Karena apa? Toko online mereka tidak memerlukan modal besar, mereka tidak memerlukan promo yang begitu banyak. Cukup duduk menggunakan medsos, dia cara promosinya. Ketika ada yang tertarik, barang dikirim, ongkos kirim sudah ditanggung pembeli. Sedangkan kita yang toko offline, nah di situ kita harus berjuang bagaimana caranya untuk menarik konsumen, menarik pembeli-pembeli itu. Beratnya di situ. Karena kalau toko offline itu kita harus benar-benar mengatur manajemennya. Soalnya kita ada karyawan, kita ada biaya listrik, kita ada biaya air. Belum nanti kalau ada, mohon maaf,
kan memang manajemennya harus benar-benar kita tata supaya antara laba yang kita dapatkan itu bisa untuk menambal keperluan itu tadi semua. Beda dengan toko online. Toko online tidak ada orang datang minta bantuan apa, itu tidak ada. Yang penting dia punya laba berapa, ya sudah numpang, sudah lepas. Selisih harganya di situ yang bikin berat. Toko misalkan toko offline kopi 10.000 dengan modal dia 5.000. Toko online bisa sama-sama kopi, dia modal 5.000, dia jual 6.000. Sudah untung 1.000, dia tidak harus keluar, tidak harus kemana. Itu saingannya paling berat. Tadi kan untuk Mas Topannya sendiri bilang jualan melalui offline. Apa tidak ada pemikiran untuk berlanjut ke toko online, ke lewat media sosial kayak Tokopedia, Bukalapak, Shopee gitu? Ya kalau kita merambah ke online-nya itu kita hanya menggunakan fasilitasnya saja, mohon maaf, bukannya kita bertentangan dengan toko online itu enggak. Ya sama-sama lah kita mencari rezeki ya. Cuman saya lebih cenderung ke offline. Kenapa ya? Karena itu tadi di situ perjuangan kita itu akan benar-benar terlihat. Dan untuk medsos kita tetap menggunakan, cuman medsos yang kita gunakan tidak untuk sarana jual beli, tapi medsos yang kita gunakan untuk pengenalan produk yang kita jual saja. Ketika di situ nanti produk kita ada yang merespon, silahkanlah datang ke toko, kita edukasi di situ, kita ngobrol di situ. Tapi kalau kita belinya online, mohon maaf, misalkan korek api kita beli di online, dapat sampai rumah, kita hanya bisa menggunakan, oh ini korek api, seperti ini. Tapi kalau kita belinya di offline, kita datang, kita beri edukasi, ketika korek api ini tidak bisa menyala, ini harus bagaimana mas? Paling tidak kan selaku konsumen bisa bertanya seperti itu, kita bisa menjelaskan ini seperti ini, ketika ini sudah tidak bisa menyala, mungkin gasnya habis atau bagaimana, kita isi ulang lagi, seperti itu. Makanya untuk medsos kita tidak menggunakan untuk sarana jual beli, namun hanya kita gunakan untuk pengenalan produk saja. Untuk sistem keuangan, untuk Adventure ini sistem keuangan seperti apa? Kalau sistem keuangan tetap ada ya, kita tetap menggunakan manajemen keuangannya ada, karena yang namanya apapun itu rumah tangga pun juga harus ada manajemennya. Gaji kita berapa, nanti keperluan untuk ini berapa, kan itu sudah ada yang mengatur. Kalau di kita di Adventure itu manajemen kita tidak mengambil orang luar, karena itu saya anggap pribadi kita, pribadi toko kita. Jadi saya kembalikan lagi ke istri kita, ke istri saya. Kenapa saya kembalikan ke istri? Karena ini ya, ini milik kita, ini toko kita. Ini harus kita kembangkan, karena ini untuk keseharian kita, kebutuhan kita. Jadi kita kelola baik-baik. Monggo ini dicake bagaimana caranya. Jadi ketika dari 2 toko itu memberikan laporan ke saya, oke, saya terima laporannya, baru saya kasihkan ke istri. Nanti di situ sama istri olahnya seperti apa, berapa persen labanya, nanti keperluannya untuk apa lagi, untuk pulaan barang lagi berapa persen, untuk karyawan berapa persen, terus untuk biaya lain-lainnya berapa persen, untuk saving pribadinya berapa persen. Setelah itu baru istri laporan ke saya lagi gitu. Jadi untuk wujud uang ya mohon maaf, saya hanya lewat saja gitu mas. Kalau untuk manajemen keuangannya di Adventure seperti itu. Untuk sasaran dari penjualan toko outdoor ataupun rental ini, pasar atau sasaran yang Mas Topan tuju seperti apa? Kalau untuk sasaran jualnya, saya memang mengarah ke 2 pihak. Yang pertama, pihak itu pengguna produk yang saya jual. Contohlah pegiat alam, entah itu pendaki gunung, entah itu komunitas air, rafting dan lain sebagainya. Tapi yang kedua, saya gunakan itu produk yang pasar yang mereka menggunakan untuk keperluan sehari-hari. Contohlah karyawan perusahaan yang setiap harinya mereka
berangkat pulang kerja pasti menggunakan produk yang saya jual, seperti jaket. Belum nanti kalau musim hujan, jas hujan, itu kan juga produk outdoor masuk di situ. Kenapa saya memilih dua itu sasarannya? Karena ketika yang satu ini tumbang, entah karena mungkin baru nggak musim atau apa, yang keseharian mereka membutuhkan pasti masih berjalan. Ketika nanti di yang satu ini ada kendala, yang satu masih bisa begitu. Karena penggiat kan tidak setiap hari. Biasanya kan teman-teman penggiat itu mencari momen-momen yang bagus. Oh, saat ini ramai ini daki, ayo kita daki. Makanya kita nyari sasarannya dua aja. Nah, ini kan baru mungkin bisa dibilang sistem pandemi atau corona seperti ini. Ada tidak perbedaan dari penjualan atau sewa rental itu sebelum dan sesudah ada pandemi seperti ini? Kalau untuk penjualan secara grafis pasti turun drastis. Belum lama kemarin saya juga tanya ke istri saya, penjualan bulan ini bagaimana? Itu pun juga disampaikan sangat turun, karena ya itu musim seperti ini di mana-mana masih PSBB. Tempat-tempat kegiatan alam masih banyak yang ditutup. Di situ memang penjualan sangat turun. Terakhir nih Mas, dari saya ini, bagaimana kiat yang dari Mas Topan jika nanti suatu saat ada saya atau teman-teman yang lain ingin membuka toko outdoor, motivasi buat kami ini para pemula untuk berwirausaha seperti apa? Jadi gini, kalau kita ingin berwirausaha, kita ingin berjualan, berdagang yang sifatnya itu kita nggak kerja ya, kan itu kita istilahnya itu milik kita sendiri dan hasilnya pun juga buat kita. Itu yang pertama, yakin dulu, kita yakin dengan apa yang akan kita kerjakan, saya pasti bisa menjalankan ini. Dan yang kedua, pasar kita itu siapa, tergantung nanti Mas Alif itu mau jualan apa. Karena kalau mau jualan outdoor seperti saya, niat dulu, ya saya niat jualan ini pasti saya bisa. Yang kedua, pasarnya, ini saya mau jual kemana, siapa saja yang mau menggunakan produk saya gitu. Jadi intinya jangan letih untuk terus belajar dengan siapapun, belajarlah dengan orang banyak, jangan hanya dengan satu atau dua orang. Karena semakin banyak masukan itu akan semakin banyak pula wawasan kita untuk berjalan lebih cepat lagi. Dan karena musim modern seperti ini, kita tetap sama seperti yang lain, gunakanlah medsos dengan baik. Jadi kita menggunakan medsos itu untuk nyimak yang ramai apa atau sistem dia berjualan seperti apa, atau di situ kita bisa mempelajarinya. Tapi yang baik-baik kita ambil, coba dituangkan. Jadi jangan terusan untuk belajar, yakin, tahu pasarnya kemana, dan jangan letih untuk belajar. Tiga itu kuncinya yang saya kerjakan. Alhamdulillah sekarang bisa seperti ini, walaupun saya pribadi belum puas. Saya merasa bahwa saya itu masih kurang. Saya masih kurang pengalaman, saya masih kurang wawasan. Saya belum bisa istilahnya menjadi panutan yang baik. Makanya kita sama-sama ayo kita belajar apa yang saya tahu, saya tuangkan ke Mas Alif. Siapa tahu nanti Mas Alif bisa punya usaha yang lebih baik dan Mas Alif juga bisa memberikan masukan ke saya. Terima kasih Mas untuk bincang-bincang sore ini. Terima kasih untuk wawasannya dalam pembangunan usaha buat saya maupun teman-teman yang lain. Sebagai pemula dalam berwirausaha, sangat banyak ilmu yang saya dapat pada perbincangan hari ini. Terima kasih atas waktunya. Kalau ada permintaan salah, saya juga mohon maaf. Sama-sama, saya juga terima kasih Mas Alif sudah main ke sini, walaupun tadi sempat nunggu lama ya. Karena saya masih jalan-jalan di kebun, lihat karangan tetangga. Ya udah Mas, saya pamit dulu ya Mas. Moga-moga pamit. Ya, hati-hati. Waalaikumsalam.